saya sudah bersama pemilik museum Persnia, yaitu Salma Abdul Rashid. Selamat pagi. Saya mau tanya, Persnia itu sendiri apa sih panjangannya? Persnia itu tercetus dari buku yang saya tulis. Buku pertama yang saya tulis tahun 2020, yaitu Perkembangan Uang dalam Sejarah Dunia. Sejak buku yang saya terbitkan itu tahun bulan Juni 2020, kemudian saya berinisiatif untuk membuat museum, dan judul dan nama Museum Persnia berasal dari buku tersebut. Lalu tanggal berdirinya museum ini sebenarnya tanggal berapa? Peresmian secara umum yang saya lakukan secara individual diresmikan pada tanggal 2 Januari 2021 oleh saya sendiri sebagai pemilik dan kolektor uang yang dipamerkan di Museum Persnia. Kan di sini sebagai sebuah museum banyak banget kan ya tentunya uang-uangnya, karena kan ini museum uang. Nah, sebanyak ini berapa tahun sih kamu mulai kumpulin si uang-uangnya ini? Untuk koleksi pribadi Museum Persnia itu dengan total jumlah 1000 lembar dan 1300 keping koin. Saya sudah mengumpulkannya kurang lebih 13 tahun silam, sejak 6 Januari 2008. Jadi saya masuk ke pendaftaran sekolah dasar. Terus caranya kamu dapetin banyak uang ini pakai dana pribadi atau bagaimana? Untuk keseluruhan koleksi yang dipamerkan di museum, saya menggunakan dana pribadi dari uang yang saya kumpulkan dari uang saku, kemudian beasiswa yang saya dapatkan, dan beberapa uang yang sudah saya tabung, kemudian saya beli untuk menambah koleksi. Keren banget Salma. Jadi waktu peresmian ini siapa sih yang datang ke museum ini, siapa aja orang-orang berguna? Saat peresmian itu tidak begitu banyak orang dari pemerintahnya datang, namun beberapa hari setelah peresmian, tepatnya tanggal 5, tanggal 7, tanggal 8, itu ada beberapa dari staf pemerintah, terutama yang saya hormati Bapak Mukmi selaku Wakil Bupati Bangkalan, dan beberapa staf lainnya seperti Bapak Saad dan beberapa staf dari perpustakaan Bangkalan, keasipan, dan lain sebagainya. Menurut saya itu adalah bukti bahwa pemerintah, terutama pemerintah Bangkalan, mensupport adanya Museum Persnia ini sebagai tempat wisata baru. Mendengar dari penjelasan kamu, berarti pemerintah Bangkalan sangat-sangat mensupport adanya museum ini ya, tentu saja. Lalu sebagai seorang kolektor, apa kamu punya seorang motivator untuk mengumpulkan semua koleksi ini? Mungkin lebih tepatnya bukan motivator, kata lebih tepatnya mungkin mentor. Ya, saya punya banyak mentor, terutama di luar Bangkalan, yang ada di Jakarta, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Itu Bapak Kuntoro itu di Jakarta, ada Ibu Terus dari itu Ibu Ruswita itu pemilik dari Museum Sumatera. Kemudian ada Bapak Edi itu dari Jakarta, beliau salah satu penulis katalog Indonesia. Dengan adanya saya berkoneksi dengan mentor-mentor saya juga dipermudah dalam meneliti koleksi yang saya miliki dan memperlengkap penjelasan-penjelasan yang saya berikan di Museum Persnia. Kalau yang saya tangkap, berarti motivasi mengumpulkan uang ini awalnya emang dari keinginan kamu sendiri, lalu dibantu oleh para mentor-mentor tersebut, benar seperti itu? Ya,
Dari awal pertama saya koleksi tahun 2008, saya memang sudah memiliki cita-cita untuk mendirikan sebuah museum. Karena pada awalnya saya memang suka sejarah dan saya membuat museum, walaupun saat itu saya masih hanya mengumpulkan beberapa lembar. Setelah 13 tahun, saya terus mengumpulkan. Kemudian saya tahun 2019 mendapatkan rekor kolektor uang kuno terbanyak di Indonesia dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Nah, itu sejak saat itu saya berusaha mewujudkan impian saya membangun museum. Untuk museum ini sendiri, apa pernah mendapatkan penghargaan seperti itu? Untuk museum sendiri, saya rasa belum. Mungkin nanti lebih tepatnya kalau negara yang saya targetkan sudah tercapai dengan total 219 negara. Saat ini Museum Persnia memiliki koleksi 155 negara. Kan ini sebuah museum, perawatannya itu gimana sih kamu sendiri? Kan sebagai kamu pemiliknya ini, apa dibuat orang lain atau bagaimana? Untuk perawatan itu dari biaya saya sendiri dan teknik-teknik perawatan yang diajarkan oleh senior-senior saya, mentor-mentor saya dalam penyimpanan koleksi perawatan agar tidak mengalami kerusakan, erosi dan lain sebagainya. Kan pastinya museum ingin kamu kembangkan kan ya suatu saat nanti. Ada nggak sih usaha yang kamu lakukan untuk museum ini semakin berkembang? Untuk usaha dalam faktor memperkenalkan, saya selalu memperbolehkan untuk mahasiswa-mahasiswa dalam mengulas museum. Untuk pengembangan museum dengan faktor pelebaran dan penambahan jumlah, saya juga membuat buku katalog yang saya terbitkan nanti tahun ini, tepatnya nanti di bulan akhir Agustus. Saya terbitkan buku yang kedua, yaitu Jelajah Uang Nusantara. Dari dana penjualan buku tersebut, saya akan jadikan modal untuk pengembangan museum. Oke, selamat, terima kasih atas waktunya. Sebelum penutupan, ada nggak sih harapan kamu buat museum ini ke depannya? Harapan saya untuk pengembangan museum agar masyarakat juga turut serta dalam pengembangan, dengan bisa dalam bentuk mengunjungi dan men-share kepada orang-orang temannya, saudaranya. Dengan begitu pengembangan museum dan manfaatnya terutama untuk media edukasi dan rekreasi kepada masyarakat, terutama para pelajar SD, SMP, SMA juga bisa merasakan manfaat dari museum Persnia. Wah, hebat sekali. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lain waktu. Terima kasih teman.